Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami keluarga Lintas Galampa. Oke bro, untuk video kali ini kami akan bahas tentang rumput laut. Karena banyaknya komentar tentang masalah rumput laut yang masuk di YouTube kami, akhirnya kami akan menjawab lewat video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama saya akan masuk ke komentar pertama. Di sini komentar dari sahabat Gafrila Clarissa Watulingas. Pertanyaannya, Bang, hama bulu kucing yang seperti rambut, apakah bisa mati dengan menggunakan sabun daya dan sunlight? Makasih ilmunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab lagi-lagi, saya bukan profesor, saya bukan sarjana perikanan, tapi saya masyarakat biasa yang awam. Yang saya jawab ini, yang saya lakukannya hanya sesuai pengalaman saya, pola pikiran saya, melalui saya coba, dan ini hasilnya. Jadi ini jawaban ini, kalau tidak ini maafkan saya manusia biasa, hanya ini melalui pengalaman seorang masyarakat biasa petani rumput laut selama kurang 30 tahun. Ya, oke. Tadi bagaimana itu? Maksudnya ketika itu budidaya rumput laut itu berbulu merah, itu otomatis tujuannya itu sunlight atau daya itu untuk mematikan bulu atau membersihkan hama atau kotoran yang menempel di agar. Tapi kuncinya kalau seandainya bulu itu agak ini tidak mampu daya kayaknya itu tidak mampu dandut. Di sini sabun daya dan sunlight. Nah, kalau daya tidak mampu, otomatis ambilkan rinso. Karena itu daya kekuatan membunuh itu lebih kurang daripada rinso. Hanya caranya seperti yang saya ungkapkan itu, dicelup, jangan direndam. Jadi dicelup, nanti lihat di luar lamanya itu akan kelihatan kalau sudah mati itu bulunya atau itu akan kelihatan merah atau ada perubahan. Nah, secepatnya dibuang di laut supaya agarnya stabil, tidak berpengaruh dengan sabun tadi atau sang lain. Itulah jawaban singkat, tapi insya Allah coba kalau mau coba, kalau tidak jangan. Itu melalui pengalaman saya yang pernah saya lakukan selama ini. Makasih. Oke, mungkin itu jawaban yang bisa kami berikan. Selanjutnya kita pindah ke komentar dari sahabat Mehtab Ahmad. Di sini pertanyaannya, Assalamualaikum Pak, mohon infonya berapa modal untuk pemula dan berapa harga satu petaknya untuk menanam rumputnya? Soalnya saya ingin menanam modal di usaha rumput laut. Mohon rinciannya dari beli ris, sewa kapal, beli benih rumputnya, dan bayar orang untuk mengikat dan lain-lain. Terima kasih. Saya mungkin jawab singkat melalui pribadi. Dan awal saya berbudidaya dari tahun 98. Saya adalah masyarakat kecil yang tidak mampu membeli dan mengkalkulasi bahan yang tinggi. Saya awalnya berbudidaya, saya sesuaikan dengan modal yang saya pakai dengan biaya anak-anak saya. Kalau modal saya hanya 100 atau 200 ribu, berapa tali? Yang paling pokok itu inventaris, maksudnya alat yang kita pakai dulu. Setelah itu baru bibit. Masalah mau kejar sana dulu, kalau bisa tolong pelajar dulu itu. Modal itu nanti ketika itu akan berkembang, apakah tiap tahun, apakah tiap bulan, tergantung dari hasil kita. Karena kalau kita meraih ketinggian itu saya tidak tahu kalau yang sudah punya modal. Tapi kalau standar dari nol, seperti saya awalnya, saya itu melihat kemampuan saya. Jadi itu tidak standar modal, tidak standar. Yang penting ada kemauan. Nah, itu teman-teman untuk pribadi. Jadi jangan berdasarkan modal. Yang penting coba dulu. Kalau memang itu berhasil kan otomatis bisa kita tambah atau kita pinjam. Tapi awalnya kita sesuaikan dulu modal kita dengan kemampuan kita itu. Oke, Makasih. mungkin itu saja jawaban dari Pakku, semoga bisa dengar. Oke, selanjutnya kita pindah ke komentar ketiga. Di sini pertanyaan dari Jamil Jamilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Mawasangka Tengah. Mohon bantuannya. Saya pengen sekali mengembangkan rumput laut tapi gagal terus karena diserang hama seperti penyu dan ikan sama lumut yang berbulu coklat. Terutama diserang penyu yang bikin gagal panen. Kalau bisa saya mohon tanggapan bantuannya dari situ untuk mengatasinya. Penyu, ikan dengan lumut yang berbulu coklat tadi sudah hama kucing tadi. Iya. Saya terima kasih teman-teman. Saya sudah katakan kalau penyu dengan ikan, saya pengalaman pribadi ataupun juga itu melalui pelatihan yang punya maksudnya dinas perikanan atau kelautan, khususnya di budidaya rumput laut, saya belum dapatkan. Ada teman dulu rekan saya, Pak Haji Marwah, dia pengalamannya dari
daerah Nunukan kah dari mana, Malaysia Timur sana atau di mana. Itu yang bisa dicegah penyu dengan hama ikan itu, tapi modal besar. Teman-teman saya juga dari Buton Tengah, juga orang tua saya dari Buton Tengah. Ya, saya hanya mungkin jodoh di sini, tapi saya awal orang tua saya asalnya dari Buton Tengah. Jadi mari berbagi. Kalau mampu, saya kasih saran, karena ini saya belum coba karena saya tidak mampu. Saya dikatakan Pak Haji Marwah sudah almarhum, dari dia pengalaman, dia punya kapal dulu di bagian Malaysia. Ya, jadi kalau mau penyu dengan ikan itu ada beli keramba. Yang tali yang berapa itu baru dia dibikin kayak kolam. Pelampung kiri kanan di tengah-tengah supaya ikan tidak bisa masuk dalam, baru diikat di situ. Itu saya tidak coba, hanya dikasih saran. Tapi kalau bulu itu otomatis saya sudah berkali-kali. Bulu, hama, kotoran apapun yang menempel dengan daya atau sabun, dandut ataupun rinso, dengan cara dicelup itu insya Allah bisa dilihat itu. Nampak setelah habis dicelup diangkat akan nampak merah atau apa, dia akan berubah. Dan hati-hati, jaga jangan sampai terlalu lama. Secepatnya dikembalikan, dibuang di air laut supaya yang tadi tidak berpengaruh dengan budidaya kita, supaya stabil kembali. Hanya bulu dan hama yang mati, tapi rumput laut kita tidak akan berpengaruh dengan deterjen tadi atau racun-racun yang kita celup tadi. Makasih keluarga, mas, sahabat, jauh dekat. Kita tetap berjuang dan tetap berbagi. Oke, kita pindah ke komentar selanjutnya. Di sini sahabat juga di sini pertanyaannya, sahabat Mutia Mutmaina, pertanyaannya, Assalamualaikum Paman, saya dari nelayan rumput laut NTB. Saya udah support channelnya Paman. Oh ya, terima kasih. Di sini di NTB rumput laut bagus, cuma kendalanya sama lumut hijau yang bikin agar susah berkembang. Mohon solusinya Paman. Terima kasih, ini melalui pengalaman pribadi. Memang katanya lumut hijau itu susah betul. Iya, sangat. Tapi saya sarankan, mungkin juga sering lihat saya, kalau ketika musim lumut, tolong yang satu itu lumut ketika kita pembibitan itu dengan sabun otomatis mati. Yang kedua, ketika musim-musim lumut itu kan bermusim. Kalau di daerah saya untuk Kota Bau-Bau bermusim, tidak selamanya, biasanya musim kemarau. Karena ikan-ikan itu akan jadi lumut. Jadi ketika itu jangan terlalu padat. Usahakan itu bentangan itu, jarak tali itu harus jarak. Kemudian untuk melawan lumut tadi, tolong satu bentangan itu dilapis dua supaya kelihatan besar, dan itu insya Allah agar kita bisa melawan itu, agar maksudnya lumut yang melempet tadi akan dikalahkan dengan perkembangan agar-agar, karena dengan satu tali dilapis dua. Ini pengalaman pribadi, itu bisa dicoba. Kemudian untuk membersihkan lumut tadinya satu kali jalan satu tali untuk bersihkan lumutnya, tapi dengan dibentang dua tali dijepit itu satu kali dua. Nah, jadi menggampangkan untuk membersihkan. Kemudian lumut yang menempel itu tidak akan, setelah arus dia akan lari ke sana, tidak menempel lagi. Kalau pada otomatis sampai kapanpun, kalau untuk pengalaman saya tidak akan berhenti itu. Tapi kalau dijarangkan itu sementara lumut, nanti setelah lumutnya selesai, musim lumut selesai, otomatis kita bersihkan itu, kita padatkan apa-apa. Itu kan di sini berumur. Tapi kalau tidak dijarangkan, kalau lumut di sini pindah di sana hidup lagi, dari sini pindah di sana hidup lagi. Jadi otomatis sebenarnya tidak dikosongkan, tapi dijarangkan supaya gampang kita bersihkan. Dan lumut yang keluar itu tidak dari sini menempel satu. Dia keluar dari sini akan dibawa arus, karena jarak tali dengan satu itu akan jauh. Jadi teman-teman, ini pengalaman. Saya bukan ahli perikanan, saya bukan profesor, tapi pengalaman saya. Insya Allah kalau itu bisa, tidak berhasil, tapi kalau untuk bertahan bibit setelah lumutnya selesai, insya Allah saya jamin. Yang penting kuncinya rajin. Kita ini bukan nelayan, bukan petani pedati, bukan petani merpati. Kita adalah petani sejati. Pedati ketika bekerja dia dipukul, merpati datang ketika dikasih sesuatu. Tapi kalau sejati, apapun kendalanya maju, itu adalah cobaan. Insya Allah besar atau tidak, sedikit atau banyak, tetap insya Allah kita tetap bertahan hidup, nanti insya Allah akan berhasil. Terima kasih. Oke bro, kita pindah ke komentar selanjutnya. Di sini dari sahabat Haryanto Anto. Di sini pertanyaannya, kenapa tidak pakai air asin saja untuk sabun dayanya? Oh, terima kasih teman sahabat. Sebenarnya itu asin juga, tapi otomatis kalau biota laut yang biasa dihidup di air asin itu kan, biar dipakaikan deterjen itu, dia akan masih bertahan.
Tapi kalau biota laut yang hidup di daerah asing, di lautnya air laut, kalau dikasih air tawar itu, apalagi dengan deterjen untuk membunuh, otomatis cepat mati. Jadi itu air tawar, air asin itu bisa saja, tapi itu kurang etis. Kalau bagi pengalaman saya, dicoba saja, tapi saya sudah pernah coba tidak terlalu etis. Tapi kalau air tawar, otomatis macam lumut tadi, hama-hama tadi atau bulu tadi, dia bertahan hidup karena diasin, karena bukan lumut dari air tawar. Apalagi ditambah dengan deterjen atau sunlight. Sunlight itu hanya dia membersihkan, tapi deterjen itu adalah membunuh bulu, hama atau kotoran. Nah, jadi saya minta maaf, bukan saya larang, tapi menurut pengalaman saya kurang bagus. Maksudnya lebih bagus itu air tawar karena dicelup, diangkat, karena otomatis biota laut yang di air asin tidak akan bertahan lama di air tawar, hanya sekejap. Jadi terima kasih, itu pengalaman saya, itu saran saya sesuai pengalaman saya, sesuai apa yang saya lakukan. Jadi saya sudah pernah coba, dia lebih bagus di air tawar daripada di air asin. Itu untuk saya. Makasih. Oke bro, mungkin untuk video kali cukup sampai sini saja. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kami jawab akan kami jawab di video selanjutnya. Oke, makasih. Oke, assalamualaikum.